Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak pesan dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Bakhtiar. Sekarang berada di sekitar Tokyo Tower. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Semoga terus menjadi motor dalam fikih peradaban. Saya percaya bahwa keimanan tanpa ditunjang dengan penuh ketakwaan hanya akan menimbulkan kegelapan. Dan saya sangat mensupport atau berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani dan juga Kiai Abbas Buntet, juga para kiai-kiai lain dan juga para santri yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Teruslah berjuang demi bangsa, negara, dan agama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyimak pernyataan Kiai Lutfi Bakhtiar, SIP MA. Beliau adalah Wakil Ketua Pengurus Cabang Istimewa NU Jepang yang juga hari ini terpilih menjadi Ketua Pimpinan Cabang Istimewa PWI Jepang, Perjuangan Wali Songo Indonesia Jepang. Artinya memang ini pesan buat kita semua bahwasanya gerakan PWI Laskar Sabilillah ini merupakan gerakan Nahdliyin yang coba bangkit menandai satu abad Nahdlatul Ulama, sekaligus juga memasuki abad yang kedua, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini juga semacam pesan untuk PBNU, pesan kepada Rois Am dan Ketua PBNU dan jajarannya, bahwasanya gerakan menolak pengakuan Ba'alwi sebagai anak cucu Nabi ini bukan gerakan sporadis, tapi ini adalah gerakan masif warga Nahdliyin di akar rumput. Ini semua tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak lantas kemudian ada semacam setidak-tidaknya dalam tanda kutip seolah-olah ada intimidasi kepada kader-kader NU yang kemudian menolak Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita semua disodorkan indoktrinasi bahwasanya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah mengisbat Ba'alwi. Ini kan sebuah kebohongan sebetulnya. Tidak ada satupun petunjuk atau pernyataan dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah mengisbat Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Justru berlatar belakang kepada sebuah sejarah di mana kaum Ba'alwi di zaman VOC, pemerintah Hindia Belanda, mengusulkan agar di depan nama mereka dicantumkan gelar Sayyid dan Syarif. Ini bukan tanpa alasan, karena mereka ingin membangun klaim bahwasanya mereka sah sebagai keturunan Nabi. Dan ada latar belakang beberapa tahun sebelumnya, di mana Syarif Husin Mekah atau Syarif Husin bin Ali yang menjadi pemimpin tanah Hijaz, awalnya menjadi gubernur kemudian menjadi sultan di Hijaz, telah menghukum Ba'alwi yang mencantumkan nama Sayyid atau Syarif di depan nama mereka. Maka mereka berharap hukuman serupa tidak akan terjadi di Indonesia karena mereka bekerja sama dengan Belanda. Maka memperhatikan usulan tersebut, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan 24 ulama, 25 dengan beliau, membuat semacam pernyataan tentang bahwasanya gelar Sayyid, Syarif dan Syarifah hanya diperkenankan, hanya diperuntukkan untuk keturunan Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu anhuma, atau keturunan Fatimah atau keturunan Ali bin Abi Thalib. Artinya klaim Ba'alwi selama ini terbantahkan. Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengisbat mereka sebagai anak cucu Nabi. Dan sampai detik ini warga Nahdliyin semakin tidak percaya
kalau mereka sebagai anak cucu Nabi atas berbagai macam alasan. Berdasarkan catatan kitab nasab, berdasarkan kitab-kitab sejarah, berdasarkan tes DNA, bahkan ketika dipertontonkan kelakuan akhlak mereka yang sangat bertentangan dengan akhlak dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini Bapak Ibu, mereka mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari telah mengatakan Habib itu keturunan Nabi, telah mengisbat Habaib merupakan keturunan Nabi. Ini karena kita ini 100% NU. Yang enggak NU paling Pak Babin Kamtibmas, karena polisi harus netral. Cuman hatinya NU juga tuh Pak Enggu itu. Namanya Enggu, bukan orang Anggu ya. NU juga, karena kita 100% NU. Di berbagai macam portal media online saya lihat Bapak Ibu, media digital dikatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari menetapkan Habaib sebagai keturunan Nabi. Bohong Bapak Ibu. Itu fitnah, itu penipuan. Saya ingin tegaskan kepada segenap warga Nahdliyin, Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengisbat Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Enggak pernah. Jadi kalau ada yang menyandarkan itu kepada beliau, maka itu berdusta atas nama Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang benar, setelah berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926, 6 tahun kemudian, tahun 1932, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama 24 kiai, jumlahnya 25, berkumpul di Surabaya, membuat pernyataan bahwasanya yang boleh menyandang lakop Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah hanya keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Itu dituangkan dalam sebuah catatan petisi Pak, diajukan kepada pemerintah POC waktu itu, karena Indonesia belum merdeka. Apa sebab? Karena Rabitatul Alawiyah, Rabithah Alawiyah minta kepada Belanda agar Habib-Habib di Indonesia ini ditetapkan gelarnya Sayyid semua sebagai keturunan Nabi. Mintanya ke Belanda. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak terima. Maka berkumpul para ulama, diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda, tidak boleh ada yang mengandung lakop Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah kecuali keturunan Imam Hasan dan keturunan Imam Husain. Maka Belanda, POC waktu itu Pak, Hindia Belanda nggak jadi mengizinkan penggunaan gelar Sayyid. Nah, karena tidak diizinkan, maka Rabithah Alawiyah kemudian menggunakan gelar Habib. Karena pakai Sayyid nggak boleh, pakai Syarif nggak boleh, maka mereka menggunakan gelar Habib. Sejak saat itu mereka menggunakan gelar Habib. Dilarangnya bukan cuma di Indonesia. Syarif Husain bin Ali, mantan Sultan Hijaz. Mengapa saya katakan mantan Sultan Hijaz? Karena pas revolusi Wahabi beliau kalah Bapak Ibu oleh keturunan Bani Su'ud. Syarif Husain Mekah itu adalah keturunan Nabi. Syarif Husain bin Ali Mekah memenjarakan semua orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal nggak punya bukti, dan memenjarakan Ba'alwi yang mencantumkan gelar Sayyid dan Syarif di depan namanya. Di Mekah nggak boleh pakai Sayyid, nggak boleh pakai Syarif. Di Yordan nggak boleh, di Mesir nggak boleh, di Irak nggak boleh, di Yaman nggak boleh pakai Sayyid dan Syarif. Di Indonesia nggak boleh juga pakai Sayyid dan Syarif. Barulah mereka kemudian menggunakan gelar Habib. Inilah sejarahnya. Maka ada istilah Habaib. Halo, halo. Nah, perjuangan Wali Songo Indonesia ini Pak, ditugasi. Ini gerakan, tak ulangi, perjuangan Wali Songo Indonesia ini adalah gerakan Nahdliyin akar rumput yang ditugasi untuk mencerahkan umat. Enggak boleh ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, enggak boleh.
haram hukumnya ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa nggak boleh ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi? Pak kasih tahu sebabnya. Ini tahun berapa? Tahun 1446 Hijriah. Kalau dihitung dari kelahiran Kanjeng Nabi 53 tahun sebelum hijrah, maka sekarang ini sudah tahun 1499 Hijriah. Tahun depan Bapak Ibu, umat Islam umurnya 1500 tahun. Ada yang mensinyalir, saya nggak mau nyebut meramalkan ya Pak, kemungkinan besar Imam Mahdi akan segera muncul. Jadi begini Bapak Ibu, Imam Mahdi niku min itsrati. Imam Mahdi itu kata Nabi anak keturunanku. Min waladi Fatimah, keturunannya Fatimah. Jadi al-Mahdiyu minna ahlal bait kata Nabi. Imam Mahdi itu dari kami, darah kami kata Nabi. Darahnya Nabi ahlal bait, yakni ahlul baitnya Nabi. Maka para ulama kemudian menegaskan agar tidak ada Imam Mahdi palsu, agar tidak ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, maka siapapun dilarang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Apalagi berani mengatakan begini, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Enggak boleh, haram hukumnya. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, kata Imam Malik, hukumannya ada 3. Halo, rungokno. Siapa saja yang berani ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, siapa saja yang berani mengaku-ngaku Sayyid atau Syarif, hukumannya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'an, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras, pukul dia dengan pukulan yang menyakitkan, kampleng, dikampleng sakit-sakitnya. Tapi jangan praktekin Pak, melanggar hukum kita. Ini ada Pak Babin ditangkap, namanya main hakim sendiri. Yang namanya hukum itu Bapak Ibu bukan umat yang menegakkan, pemerintah. Pemerintah punya alat penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Itu pun kalau belum divonis praduga tak bersalah. Kita negara hukum, nggak boleh main hakim sendiri. Pak ambil contoh, begal ketangkep di Wono Asri. Sakjane Pak, kalau kita gebukin dewek sampai mati, kitanya dosa, menghilangkan nyawa orang, walaupun itu begal motor. Itu main hakim sendiri sakjane. Ya cuma karena masanya ribuan, polisi bingung kalau ditangkap penjara nggak muat. Cuman sebagai wawasan kita harus tahu, nggak boleh main hakim sendiri. Jadi balik lagi yang pertama, yudrabu dorban waji'ah, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras. Yang kedua, wa yusyahar bihi, viralkan. Ini bukan gibah. Ini ingin saya ingatkan. Yang nyangka kalau bab nasab ini gibah, yang membongkar habaib bukan cucu Nabi dia katakan gibah, yang membongkar Ba'alwi bukan ahlul bait, Ba'alwi bukan keturunan Nabi dia katakan gibah. Ingin saya sampaikan, ini bukan gibah. Ulama mewajibkan wa yusyahar bihi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak keturunan Nabi, viralkan, sebarkan. Upload nang YouTube, nang TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, semua media massa, media elektronik, bahkan televisi-televisi mestinya menyiarkan kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan dia dalam waktu yang lama.
sampai dia benar-benar bertaubat. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau poin yang pertama itu rentan main hakim sendiri, karena hukum cambuk nggak diterapkan di Indonesia. Tapi Bapak Ibu, yang kedua, kalau ada yang ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi, satu, penjarakan. Yang kedua, viralkan, sebarkan kemana-mana agar masyarakat tidak terjebak kepada penipuan mereka. Ini penting untuk diketahui. Nah, lantas kemudian apa hukumnya ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi? Ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi itu hukumnya haram, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Barang siapa yang ngaku-ngaku seseorang adalah bapaknya padahal itu bukan bapaknya, maka dia benar-benar telah melakukan kekafiran. Man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun. Barang siapa yang mengaku-ngaku dia keturunan suatu kaum padahal dia bukan dari kaum tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, monggo kersane mereka mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Ini penting untuk kita garis bawahi. Kalau orang ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi padahal bukan, dia disuruh mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Nah, hari ini Bapak Ibu, habaib nang Indonesia Pak sudah terbukti satu, berdasarkan kitab nasab mereka bukan keturunan Nabi. Sudah terputus 550 tahun lamanya. Halo, tak buat umpama begini ya biar paham. Tahun 345 Hijriah, Imam Ahmad bin Isa punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Tiba-tiba tahun 895 Hijriah terbit kakak baru. Imam Ahmad punya anak 4, Muhammad, Ali, Husain, Ubaid. Yang nomor 4 Ubaid. Setelah 550 tahun, perumpamaan begini, 2024 ada keterangan Pak Soekarno punya anak Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Sukmawati, Guntur Guru Soekarno Putra. 2024 tiba-tiba pada tahun 2600, kita mau udah mati semua yang jelas, pada tahun 2600 nanti setelah 5 abad lebih, anak Pak Karno nambah 1 sing gonto, namanya Suparman Soekarno Putra. Sampean percaya gak Pak? Ya nggak bisa. Ini persis perumpamaan sedemikian rupa. Kitab nasab. Yang kedua, berdasarkan tes DNA, mereka itu DNA-nya haplogrupnya G, maka 100% bukan keturunan Nabi, tapi bangsa Yahudi Kaukasia, Yahudi Hazar yang sudah masuk Islam. Dan yang ketiga, Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1933, saya ulangi, tahun 1932 menolak Rabithah Alawiyah mencantumkan nama Said dan Syarif di depan nama mereka. Berarti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menolak pengakuan mereka sebagai cucu Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.